Selamat datang di Pandit Amatir. AFF nggak penting, AFF nggak penting. Gitulah kata orang-orang, ya AFF nggak penting. Kalau menurut gue sih gini, karena kita nggak lolos ke Piala Dunia, AFF ini jadi penting guys. Karena saat ini semangat untuk nonton timnas itu mulai turun guys. Nampaknya dengan adanya AFF dan juga timnas Indonesia bisa juara untuk pertama kalinya di era modern ini, ya mungkin ini membuat penonton itu mulai pelan-pelan nonton timnas lagi guys. Meskipun kali ini timnas Indonesia itu diisi oleh pemain-pemain yang bermain di Liga 1, tapi jangan salah, pemain Liga 1 sekarang dengan ditambah pemain-pemain diaspora yang masuk Liga 1 cukup kuat guys. Ada Tom Hey, ada Eliano, ada Sen Patinama, ada Irva Jenner, ada Jordi Amat. Kayaknya itu masih oke lah. Ditambah dengan kekuatan ASEAN saat ini seperti Vietnam dan Thailand. Kalau kita lihat Thailand sedang tidak baik-baik saja. Mereka telat regenerasi guys. Kalau Vietnam mereka udah mulai ketar-ketir sekarang lihat timnas. Bahkan perpindahan stadion itu aja dipermasalahkan gitu. Ketika ada wacana stadion akan dipindahkan ke GBK, mereka mulai, wah ini Indonesia punya cara untuk melemahkan kita segala macem. Kalau menurut saya nggak usah di GBK. Kalau rumputnya udah bagus, mending JIS kalian. Mau lihat tuh gimana pemain-pemain Vietnam. Begitu ada pressure dari supporter timnas Indonesia yang begitu dekat, yang istilahnya kalau pemain sama penonton itu tos gitu, masih kena guys kalau di JIS. Itu menjadi satu menjadi satu pressure tersendiri. Apakah mereka masih bisa tengil? Nah, kita lihat guys. Harusnya sih kalau emang semuanya bisa lancar gitu ya, saya berharap lah bisa segera gitu JIS itu rumputnya diperbaiki. Kemarin aksesnya kan udah ada tuh jembatan dari Ancol ke JIS. Terus juga kereta sudah bisa ke JIS. Transjakarta udah ada buat sampai ke JIS. Nah, nanti tinggal aksesnya, selain ada RAM 2 itu, ada pintu-pintu kecil di samping. Nah, itu bisa dibuat akses dan lain sebagainya. Saya berharap JIS bisa segera dipakai, guys. Kalau JIS dipakai, apalagi sama timnas, wah itu sih. Pressure untuk Vietnam itu akan membuat mereka gemeter, guys. Kalau saya melihat ini adalah saat yang paling tepat. Ini adalah momentum yang paling berharga. Dan ini adalah kesempatan Indonesia untuk bisa raih juara. Ya memang menurut saya, juara timnas ini nggak penting-penting amat kalau cuma juara AFF. Tapi juara AFF ini mungkin saja bisa membuat semangat penonton timnas itu nonton timnas lagi. Selain itu, meskipun Piala AFF ini nggak penting, ini kan kita belum pernah dapat guys. Ya sekali-kali dapat, kenapa sih nggak gitu loh. Dan juga, tapi kalau seandainya gagal juara, bukan artinya juga kita langsung pakai tagar John out gitu, nggak gitu juga. John Hartman ini tetap pelatih yang bagus. Nanti kita lihat apakah dia sanggup membawa timnas Indonesia itu juara atau enggak. Meskipun nggak juara, saya rasa John Hartman tetap harus melatih timnas karena kita lihat progresnya udah bagus. Udahlah, kita jadi supporter kan nggak harus nggak harus terlalu kayak childish, kayak anak kecil yang sedikit gagal langsung out. Udah, kita nikmati prosesnya. John Hartman sudah punya planning, dia juga punya waktu yang cukup panjang untuk membawa kita ke Piala Dunia 2030. Makanya kalau dia sampai gagal di sini nggak apa-apa. Kali ini akan ketemu nanti di FIFA ASEAN Cup. Itu nanti bisa pakai full team tuh guys. Nah, lebih bagus lagi sih kalau seandainya kita bisa back to back ya guys. Menang di AFF, menang juga di FIFA ASEAN Cup. Dan ini sangat mungkin
Ini saya bilang sangat mungkin dan kesempatan besar untuk Indonesia. Oke, sekarang kita ngomongin TC Timnas guys. Kalau dibilang oleh Pak Sumarji, TC Timnas akan berlangsung di akhir bulan Juni ini. Nampaknya sekarang udah tanggal 29 dan besok 30 hari terakhir dari bulan Juni ini, itu tidak ada kabar apapun tentang TC Timnas dan juga Garuda Calling belum ada. Dan dipastikan bahwa TC-nya batal. TC batal di bulan Juni dan akan dilakukan di bulan Juli guys. Jadi TC-nya nggak jadi Juni tapi Juli ya guys. Jadi mundur TC-nya. Harusnya di akhir Juni ini, sekarang dia mundur ke tanggal 5 Juli. Nanti akan ada TC Timnas di Bali tanggal 5 sampai 11 Juli. Setelah itu akan pindah ke Jakarta atau sekitaran Jakarta guys. Nah, berarti ketika kita melihat 6 hari lagi akan ada TC di Bali, maka mungkin dalam 3, 4, atau 5 hari lagi akan muncul Garuda Calling. Dan mungkin juga ada beberapa klub yang sudah mulai membocorkan siapa pemain mereka yang dipanggil oleh Timnas. Nah, menurut kalian guys, siapa aja pemain-pemain Timnas yang akan dipanggil untuk TC dan akan bermain di Piala AFF ini? Coba guys, kalian isi di kolom komentar. Buat kalian yang mau setuju boleh, nggak setuju juga boleh. Karena pendapat dan pendapatan kita belum tentu sama.